Shalom, perkenalkan nama saya Viani Sisiliapa. Saya adalah peserta Latsar golongan 3 angkatan 3 dan hari ini saya akan membawakan materi mengenai akuntabel. Dengan mentor saya adalah Bapak Wahyu Yulianto. Kita akan memulai dengan materi akuntabel. Sebelumnya kita telah membahas mengenai berorientasi pelayanan. Sekarang kita akan membahas mengenai akuntabel. Akuntabilitas merujuk pada kewajiban setiap individu, kelompok atau institusi untuk memenuhi tanggung jawab dari amanah yang dipercayakan kepadanya. Mana seorang ASN menurut Amanah seorang ASN menurut Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2021 adalah menjamin terwujudnya perilaku yang sesuai dengan core value ASN, yaitu berakhlak. Dalam konteks akuntabilitas, perilaku-perilaku tersebut adalah yang pertama, kemampuan untuk melaksanakan setiap tugas dengan jujur dan bertanggung jawab. Kemudian yang kedua, kemampuan untuk menggunakan kekayaan barang milik negara serta bertanggung jawab secara efektif dan efisien. Kemudian yang ketiga, kemampuan menggunakan kewenangan jabatannya dan berintegritas tinggi. Jadi, di sini ketika seorang ASN berakuntabel, artinya ASN tersebut bertanggung jawab dalam segala apa yang dilakukannya dan bertanggung jawab terhadap integritas yang dipercayakan kepadanya. Kemudian kita masuk dalam aspek akuntabilitas. Aspek akuntabilitas ada 5 aspek, yaitu yang pertama, akuntabilitas sebagai sebuah hubungan atau biasa kita sebut sebagai accountability as a relationship. Kenapa seperti itu? Karena akuntabilitas adalah bagaimana seorang ASN berhubungan dengan masyarakat atau dengan rekan kerjanya. Kemudian yang kedua adalah akuntabilitas berorientasi pada hasil. Artinya bahwa segala sesuatu yang dikerjakan oleh ASN harus bertanggung jawab dan harus memperoleh hasil yang maksimal. Kemudian yang ketiga, akuntabilitas membutuhkan laporan. Apa itu laporan? Maksudnya adalah setiap sesuatu yang dilakukan oleh seorang ASN, maka dia harus bertanggung jawab. Tanggung jawabnya itu dalam bentuk apa? Dalam bentuk laporan yang diberikan, baik itu laporan kinerja atau laporan yang ada di lingkungan kerja. Kemudian yang keempat, akuntabilitas memerlukan konsekuensi. Artinya bahwa dalam akuntabilitas atau tanggung jawab, hasilnya mempunyai konsekuensi. Konsekuensinya ada 2, yaitu reward atau sanksi. Kemudian yang kelima, akuntabilitas memperbaiki kinerja atau accountability improve performance. Artinya bahwa tujuan akuntabel atau tanggung jawab di sini adalah memperbaiki kinerja agar ASN lebih bertanggung jawab terhadap pekerjaannya. Kemudian apa sih contoh-contoh akuntabel yang ada di lingkungan kerja? Jika dikaitkan dengan profesi saya yang mana adalah seorang dosen, maka akuntabilitas di lingkungan kerja saya adalah tidak korupsi pada waktu. Pada intinya bahwa integritas berhubungan erat dengan akuntabel. Ketika seseorang berintegritas, maka seseorang pasti bertanggung jawab. Tidak korupsi waktu di lingkungan kampus, maksudnya ketika seorang dosen mempunyai tugas untuk bekerja atau mempunyai jam kuliah, maka dia harus melaksanakannya tanpa embel-embel ada hal yang harus dilakukan atau tanpa ada embel-embel hal pribadi, karena di mana ASN harus mengutamakan kepentingan negara atau bangsa di atas kepentingan pribadi. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Shalom.